hati mereka itu ditutup, bro. Apapun perbuatan mereka, mereka anggap baik. Membunuh orang, merusak gereja, tempat ibadah orang lain, agama lain. Itu bagian dari... Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Saya juga kaget ya. Ini sebuah pertanyaan ya. Apakah Islam semakin terpuruk? Ya, karena Malaysia itu menghapus segudang hukum Islam. Jadi hukum-hukum Islam yang berlaku di Malaysia itu ya sebagian sudah dihapus ya oleh Malaysia. Ada apa dengan Malaysia? Bukankah Malaysia itu negara Islam? Kok negara Islam ini malah menolak hukum-hukum Islam itu ada di negaranya ya. Ada apa dengan Malaysia sebenarnya ini ya? Apakah Malaysia sudah mulai sadar ya? Bagaimana kira-kira ya? Bandingkan dengan Indonesia yang malah berkoar-koar ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Ya, kita akan bahas ini kawan-kawan. Makanya saudara bantu like, bantu ramaikan aja komentar, ramaikan aja supaya video kita ini bisa direkomendasi oleh algoritma YouTube sehingga banyak orang yang tonton, dan kita berharap ya orang semakin waras. Itu harapan kita ya. Dan sebelum kita bahas ini kawan-kawan, saya mau ucapkan terima kasih dulu ya kepada kawan-kawan yang sudah mensupport Pavel. Ya kawan-kawan, terima kasih. Puji Tuhan hari ini ya kita ada penambahan saldo 1 juta ya, 1.300.000 rupiah. Dan puji Tuhan saldo kita hari ini ya ada 79 juta. Ya, tadi siang 78 dan malam ini 79.310. Terima kasih kawan-kawan, dan program kita ya program yang menjadi fokus kita yaitu penyelesaian rumah ibadah. Ya, puji Tuhan. Dan banyak program yang kita buat ya, baik itu ya perkebunan perkebunan durian yang sudah kita kerjakan, dan itulah harapan ke depan bisa menopang ya aktivitas pelayanan yang sedang saya kerjakan ya. Dan juga kita juga memberikan ya berbagi kasih juga kepada para lansia, para janda ya, dan juga banyak ya kawan-kawan, termasuk saya juga dipercayakan oleh Tuhan untuk menyekolahkan ada beberapa anak yang saya bantu dan mereka tinggal bersama-sama dengan saya di rumah, dan saya dipercayakan oleh Tuhan, dan terima kasih ini semua bisa berjalan karena dukungan kalian semua ya. Jadi bagi sobat waras yang ingin mendukung Pavel sudah bisa salurkan lewat BRI maupun lewat BCA ya, dan setiap dana yang masuk akan saya tampilkan di channel ini. Terima kasih kawan-kawan untuk supportnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, ya kita kembali ya ke topik kita. Oke, sebelum saya ini menyampaikan materi ini, kita salam-salam dulu ya. Bung Yesaya, salam Bung Yesaya. Apa kabar? Halo Bro Pavel. Baik. Ya, salam. Baik-baik ya. Iya, oke. Sebelum Bung Yesaya yang memang dari Malaysia yang akan bisa memberikan tanggapan informasi ini. Ini bukan berita yang saya adakan, tapi berita ini sudah ada dan saya hanya menyampaikan kembali. Ini berita kini.co ya. Malaysia hapus beberapa hukum Islam di kasus tertentu. Jadi kawan-kawan, Malaysia menghapus ya beberapa hukum Islam di kasus tertentu. Ada apa dengan Malaysia? Apakah Malaysia sudah sewaras? Atau apakah Malaysia sudah sadar bahwa ternyata banyak hukum-hukum Islam itu yang sudah tidak cocok atau tidak pantas untuk diterapkan? Ya, bukankah kata mereka Islam itu sempurna? Tapi kenapa hukum-hukumnya tidak dipakai lagi? Gitu ya? Atau banyak yang sudah dibuang ya? Ini berita terkini ya. Berita kini ya. Kuala Lumpur ya, Pengadilan Tinggi Malaysia pada Jumat ya, 9 bulan 2. Ini baru terjadi bulan 2 2024 ya. Menghapus atau menyatakan inkonstitusional lebih dari selusin ya. Ini ya, selusin hukum Islam. Jadi lebih dari selusin kawan-kawan ya. Lebih dari selusin hukum Islam yang diberlakukan di negara bagian Kelantan. Ya, ini ada negara bagian Kelantan ya. Ini menjadi sebuah keputusan penting yang dapat mempengaruhi hukum syariah serupa
di wilayah lain di negara mayoritas Muslim tersebut. Padahal Malaysia ini negara Islam loh. Ya. Malaysia memiliki sistem hukum dua jalur, yakni hukum pidana Islam dan hukum keluarga yang berlaku bagi umat Islam. Ini ya sejalan dengan hukum sekuler. Hukum Islam diberlakukan oleh badan legislatif negara bagian, sedangkan hukum sekuler disahkan oleh Parlemen Malaysia. Pengadilan federal yang beranggotakan 9 orang dalam keputusan 81 yang menyatakan 16 undang-undang dalam hukum pidana syariah Kelantan batal dan tidak sah. Wow, menarik ya. Termasuk ketentuan yang mengkriminalisasi sodomi, incest, perjudian, ya pelecehan seksual dan penodaan terhadap tempat ibadah. Ketua Hakim, thank you Maimun Tuan Mat, yang menyampaikan keputusan mayoritas mengatakan negara bagian di wilayah timur laut tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tersebut. Karena permasalahannya beberapa di bawah wewenang parlemen untuk membuat undang-undang. Inti dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah hal-hal yang berada di bawah daftar federal yang hanya dapat dibuat oleh parlemen katanya. Kelantan yang terletak tepat di selatan Thailand di utara Malaysia diperintah oleh partai Islam se-Malaysia PAS yang menganjurkan interpretasi hukum Islam yang lebih ketat. Popularitas PAS ya meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya konservatisme Islam di kalangan mayoritas etnis Melayu Muslim dan dipandang sebagai tantangan bagi koalisi multi etnis yang berkuasa di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. PAS memang lebih banyak kursi di parlemen dibandingkan partai lainnya. Gugatan konstitusional diajukan oleh seorang pengacara Kelantan dan putrinya terhadap undang-undang yang mencakup pelanggaran syariah yang disahkan oleh negara dan mulai berlaku pada 2021 ya. Jadi memang ada kemajuan yang luar biasa yang dibuat oleh Malaysia ini kawan-kawan. Ya, keamanan diperketat di sekitar kompleks pengadilan di ibu kota administrasi Malaysia. Ya, berarti para kadrun-kadrun tetap berdemo ya. Putrajaya ketika sekitar 1.000 demonstran berkumpul di luar untuk memprotes kasus tersebut. Mereka berdoa dan meneriakan Tuhan Maha Besar ya, Allahu Akbar ya. Tak menghakimkan ya saat penghakiman dijatuhkan. Hakim Tengku Maimun mengatakan kasus ini tidak ada hubungannya dengan posisi Islam di negara tersebut. Hanya apakah legislatif Kelantan telah bertindak di luar kewenangannya. Dilihat dari posisi ini tidak muncul persoalan peradilan. Mana tadi? Islam tetap dilindungi oleh konsultasi federal. Pejabat pemerintah Kelantan Muhammad Fasli Hasan menyatakan kekecewaan terhadap keputusan tersebut dan mengatakan bahwa negara akan berkonsultasi dengan penguasa kerajaannya. Sultan Muhammad V menilai keputusan tersebut dan masalah hukum Islam lebih lanjut. 9 dari 13 negara bagian Malaysia dipimpin oleh raja yang bertindak sebagai penjaga Islam. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud seorang profesor hukum di Taylor's University yang berbasis di Malaysia mengatakan keputusan ini dapat memiliki efek domino terhadap hukum syariah di negara-negara lain yang kemungkinan akan menghadapi tantangan serupa. Jadi sebenarnya banyak umat Islam ini tidak nyaman dengan hukum-hukum Islam. Ya, banyak ya. Mereka tidak nyaman dan sebenarnya mereka sudah muak gitu loh. Tapi mereka tidak berani bersuara, tidak berani melakukan perlawanan ya. Tapi rupanya ini sudah dimulai sudah dimulai di salah satu negara bagian dan mereka berhasil menghapus hampir lebih dari selusin hukum Islam dalam kasus-kasus tertentu ya. Ada ini kebutuhan untuk meninjau ulang dan mempertimbangkan kembali diksi negara-negara yang ada mengenai hukum Islam. Katanya seraya menambahkan bahwa konstitusi Malaysia harus diamandemen untuk menghindari konflik antara hukum syariah dan hukum perdata. Ini menarik kawan-kawan ya. Ya, Malaysia sudah mulai berani untuk melakukan perlawanan terhadap hukum-hukum syariah dan mereka sudah berhasil menghapus
selusin lebih ya hukum-hukum Islam dalam kasus-kasus tertentu dalam di sebuah negara bagian, dan ini mungkin akan berdampak kepada negara-negara bagian lainnya yang mereka juga akan melakukan hal yang sama. Dari sini kita dapat menilai bahwa sebenarnya masyarakat Malaysia sudah tidak nyaman gitu loh dengan hukum syariah. Karena ya mungkin banyak yang mereka rasa itu tidak cocok ya digunakan di tahun atau di zaman yang serba modern ini gitu loh. Ya. Nah, ini saya tidak mau berkomentar panjang lebar karena kita memang kehadiran orang dari Malaysia memang, ya Bung Yesaya ini dari Malaysia, ya mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita mengenai fenomena ini. Apakah ini juga viral di Malaysia atau bagaimana ini Bung Yesaya? Silakan. Salam waras Bung Yesaya. Ya, kalau. Nah, apa kabar? Halo. Suaranya masih kurang jelas ini, brother. Masih. Iya, maksud saya apa kabar bro? Ini jelas bro? Cabut aja mic-nya, brother. Atau ada headset, cabut aja. Halo, jelas suara saya. Suaranya kekecilan, brother. Kekecilan mungkin. Cabut aja headset, brother. Cabut aja. Jangan pakai headset, brother, supaya jelas suaranya. Gini, jelas ya? Halo? Halo? Ya, silakan. Ya, jelas bro. Masih ada suara bising sih. Halo, brother. Wah, sayang sekali ya. Halo, ya, brother. Jelas, ya. Jelas ya. Iya, saya cabut headsetnya bro. Iya, cabut aja, brother. Iya, jelas ya sudah. Salam Bro Pavel ya. Apa kabar Bro Pavel dan juga teman-teman di live chat ya? Tuhan, kabar baik. Kalau kita di sini tidaklah seperti di Indonesia itu gara-gara sampai ratusan ribu itu demo bro. Paling demo mereka saja begitu. Nah itu salah tulis barangkali itu negeri bu, Bung Pavel. Itu maksudnya itu satu kabupaten gitu. Kabupaten gitu ya? Ya, macam Jawa Tengah, Jawa Barat begitu bro. Nah, tapi kita kan bertanya-tanya juga di sini, undang-undang apa yang dicabut kan gitu. Iya. Nah, salah satunya itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau mencuri kan dipotong tangan gitu, bro. Nah, itu Alayaham Dato' Mahathir Dato' Mahathir juga pernah menyanggah hal itu juga banyak mereka yang tidak setuju dengan hal itu. Apakah kalau anak saudara sendiri yang mencuri dipotong tangan kan gitu. Jadi ya tidak cocok dengan zaman sekarang gitu, bro. Ya? Tidak relevan lagi ya. Iya, itu salah satunya. Dan yang kedua itu kawin mutah, bro. Nah, kawin kontrak itu. Nah, itu di negeri di Pantai Timur itu kalau kita katakan di sini negeri Pantai Timur itu kawin kontrak. Itu kayak di puncak itu, bro. Nah, itu dibuang salah satunya. Kan katanya Selonsen itu bukan 12 ya, dalam undang-undang syariah itu 16 ya. Kalau Selonsen itu, bro. Nah, 16 ya? Iya, 16. Dia bukan kayak biasanya kan ya kata-kata Selonsen itu 12. Ya gitu. Nah, ini bukan 16. Nah, kalau memang rata-rata saya pun merasakan satu hal juga kok, Pak. Maraknya ketika sudah awal pandemi itu saya merasakan kuasa apologetika itu adalah sebuah pengembangan minda yang selama ini adalah cuma pengetahuan terkongkong atas dasar imam-imam ataupun ustaz-ustaz mereka saja kan gitu. Nah, dari dasar itu saya melihat ketika maraknya waktu pandemi banyak orang tidak boleh keluar
kan benar masa itu. Lalu orang melihat HP, disitulah terbukanya. Dan saya bersyukur waktu maraknya waktu itu di situ. Nah, satu hal saya melihat sekarang banyak yang gayanya masih agama tapi sudah etis gitu bro. Itu banyak. Nah, bahkan tidak ada banyak yang tidak ibadah. Dan saya melihat kalau masjid-masjid ini di sini justru dipenuhi oleh imigran pekerja pendatang dari luar negara, contohnya Pakistan dan Bangladesh. Itu lagi banyak di masjid. Kalau orang Malaysia kurang. Nah, itu yang saya lihat ya. Nah, satu hal saya lihat ya, memang negara Malaysia ini sudah hampir 15 tahun juga agak liberal dan tidak seperti yang tidak seperti di sana ya, di tempat beberapa. Nah, satu hal kalau saya lihat waktu Palestina yang tempoh hari perang itu, Israel mengistiakan perang, itu cuma orang luar bro yang demo. Nah, itu menandakan memang saya melihat orang makin sadar dan tidak perlu kita teriak-teriak, tapi kan manusia punya hati dan juga hati nurani itu menilai sesuatu kan ya. Manusia itu tidak bodoh sebenarnya, tapi kalau kebodohan itu adalah keputusan bagi saya, tapi kalau bijak itu adalah sudah lumrah. Itulah sebenarnya saya lihat itu adalah keputusan. Satu hal yang sangat nampak sekali di sini ketika banyak kali Malina itu mengajukan ingin menukar KTP di situ menjadi sebuah dipersulit masa itu. Nah, justru masa itu lagi banyak orang yang murtad. Dan juga kalau teman-teman tahu itu Mr. Benjamin itu banyak kesaksian beliau orang Melayu di bagian utara yang sudah menerima Tuhan Yesus juga itu juga banyak menyelamatkan jiwa juga ya. Ya, kalau lebih daripada itu saya kurang tahu ya Bro Pabe. Kalau bagian negeri pada timur ini ya agak tempatnya agak ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap. Itu kelompok Syiah ya kata mereka itu. Halo? Halo Bung saya. Iya, halo, ya. Ya, sementara ini di situ dulu Bro Pabe. Berarti ini kasus ini baru terjadi di semacam satu negara bagian begitu ya? Daerah begitu ya? Ya, tapi kan yang mendirikan hukum syariah itu yang ketat itu di satu negeri itu Bung Pabel. Contohnya di Kelantan. Oh, Kelantan itu ya? Ya, kata seperti di Indonesia itu di Aceh begitu ya? Naik. Seperti di Indonesia itu kayak di Aceh begitu ya? Iya. Iya, betul. Kayak di situ begitu. Berarti mereka semacam daerah khusus begitu ya? Justru kalau partai di sana itu di Malaysia satu-satunya partai agama di situ saja, Bung. Nah, kalau di Malaysia itu nggak laku kali, nggak laku. Nggak laku ya? Iya, sabar. Itu ada Bro Ya Bro Piong ya. Ini ada kawan-kawan rame di live chat ini katanya domba suci atau sang debat, maksudnya apa ini? Saya belum dapat beritanya loh ini. Ini katanya ada apa? Itulah inisial DS tidak dijelaskan. Antar saya cari channel TV One. Saya masih belum ngeh ini apakah memang ada kasus apa nih? Penistaan agama atau apa ini? Kasus penistaan agama atau bagaimana ini? Mungkin Bung Piong kali tahu ya. Waduh, kalau DS ditangkap hukumnya nggak agak berat. Saya belum dapat informasi ya. Ya, Bung Piong, saudaraku. DS itu siapa? Halo, Salam Pak Papel. Iya, salam Bung Piong. Masalah apa ini bahas? Ini Bung Piong, ini saya baru gabung. Malaysia hapus beberapa hukum Islam di kasus tertentu, tapi ini katanya
terjadi di suatu daerah, ya di daerah ini ya. Tadi saya baca ini ya, mana tadi ini? Di Kelantan. Turun sedikit, Bro. Oh, di Kelantan ya. Itu di atas. Di atas sekali itu. Lagi ke atas sedikit. Hukum Islam ya? Iya. Iya benar. Nah, Iya. atas itu, atas lagi. Begini ya. Ini ya, Kelantan yang terletak tepat di selatan Thailand, di utara Malaysia. Ini diperintah oleh Partai Islam se-Malaysia yang menganjurkan interpretasi hukum Islam yang lebih ketat. Tapi mereka sudah berhasil ya semacam melakukan uji materi begitu kelayakan, dan ya lebih dari selusin hukum Islam di daerah tersebut ya di negara bagian Malaysia di Kelantan ini berhasil dihapus, walaupun ada yang demo ya, bahkan 1.000 orang yang demo, tapi itu sudah berhasil dihapus, dan ini akan menjadi ini ya angin segar bagi daerah-daerah lain ya, bisa mengajukan gugatan untuk menghapus hukum Islam yang sekiranya itu tidak sesuai dengan kemanusiaan lah begitu ya, atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti tadi Bung Yesaya mengatakan ternyata di sana ada hukum Islam mata ganti mata, terus hukum kayak macam potong tangan dan lain sebagainya. Itu rupanya Hukuman pancung, Bro. ya hukuman pancung. Itu ternyata tidak sesuai dengan ya hak asasi lah, dengan kemanusiaan. Makanya saya heran kok bisa ya hukum Islam yang katanya agama sempurna, ya hukum sempurna kok bisa masih ini loh, masih ditolak oleh umat Islam sendiri gitu loh. Apakah ini pertanda-pertanda bahwa orang sudah jenuh dan muak gitu loh? Mungkin mereka mau bersuara nggak berani, tapi saat ini rupanya mereka sudah berani loh. Setelah bertahun-tahun mereka terkungkung dalam hukum syariah tersebut begitu loh. Nah, ini belajar bagi Indonesia. Saya lihat justru Indonesia ngebet ya, pengen ganti sistem, ya ganti ideologi dengan hukum Islam katanya ini. Ya itu kira-kira apa, Pyong? Iya, intinya ada perubahan di Malaysia ya, Pak Pavel ya. Karena kita tahu sendiri Malaysia ini kan yang tadi dibicarakan, mungkin saya baru gabung, pasti orang mengenal Malaysia ini dengan fanatik juga ya. Karena di situ juga mayoritas, dan hukum Islam di situ memang sangat ya seperti Aceh yang tadi saya sempat dengar ya diberlakukan. Ya, itu menurut saya ada perubahan besar ya di negara sebesar Malaysia ini yang hukum Islamnya lebih kuat ya daripada Indonesia. Dan itu saya setuju Pak Pavel bilang, kenapa kita mau kembali lagi ke hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Malaysia sudah satu persatu dihapuskan. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran untuk kita berpikir, apakah masih cocok hukum-hukum terdahulu ya yang abad ke-6, ke-7 itu masih diberlakukan sampai sekarang. Ini kan zaman perubahan. Dan hukum itu juga tidak bisa kita pertanggungjawabkan juga ya, karena bagaimana riwayat kejadiannya, histori itu kan kita juga harus memastikan Pak Pavel tentang hukum-hukum itu. Kalau di kita Musa, Taurat ya, itu ada 10 perintah Allah. Nah itu memang ada ada kejadiannya, ada sejarahnya. Dan itu ada bukti-buktinya. Nah, kalau yang hukum Islam ini, saya belum tahu Pak Pavel dan teman-teman, itu kita membuktikannya bagaimana? Sejarahnya itu, terus apa yang menjadikan itu hukuman itu, mana buktinya? Nah, ini yang perlu juga kita pertanyakan. Karena dulu kan kita enggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Yang kita tahu hukumnya memang mereka kan namanya memperebutkan daerah kekuasaan. Dan hukum itu apa yang membuat itu dibenarkan untuk hukum itu? Kan itu nggak bisa juga kita menjadikan alat bukti, Pak Pavel. Itu yang menjadi saya pertanyakan, kenapa itu dipakai sampai hari ini? Buktikan dulu bahwa itu hukum adalah
kebenaran dengan adanya saksi atau adanya bukti. Dan itu harus berkaitan dengan Tuhan. Apakah Atas itu dasar benar-benar? apa ya Pak Yong? Atas dasar Iya, apa hukum itu ada betul. kan gitu? Betul. Ya kan kalau yang di Loh Batu itu ya kan yang 10 perintah kan itu menjelas. Ada juga buktinya, ada sejarahnya, dan itu juga ada kejadiannya antara hubungan manusia dengan Tuhan. Itu diberlakukan hukum itu. Nah kalau hukum ini, mereka ini apakah ciptaan manusia lalu diberlakukan seperti kejadian Taurat? Lalu sampai sekarang diberlakukan. Bahkan Indonesia tadi Papa bilang akan memberlakukan. Nah ini yang perlu dikaji ya. Menurut saya harus dicari kebenarannya gitu loh. Apakah ini benar-benar hukum ini memang hukum antara manusia dengan Tuhan? Itu yang saya pikir harus berpikir kita sejarawan dulu. Jangan sampai hari ini masih diberlakukan. Sedangkan hukum Taurat aja sekarang ini tidak ada kita berlakukan hukum Taurat. Habis manusia kalau diberlakukan hukum Taurat. Nah ini hukum dari mana? Kok bisa sampai sekarang ini masih bisa gitu loh? Itu yang dipertanyakan Pak Pavel. Boleh saya jawab ya. Nah, kalau mengikut atas sejarah dan juga ahli arkeologi Pak Piong, hukum Islam itu baru ada itu zaman Ottoman. Ya, itu zaman Ottoman. Waktu pemerintahan Ottoman itu ada dasar-dasarnya. Kalau boleh lihat di Jasmine itu ada jelas di situ. Nah, satu lagi adalah saya lihat di sini ada satu hal yang sangat disanggah juga di sini Bu Babel, itu tentang poligami. Nah, salah satunya negeri Kelantan ini adalah poligami yang sangat luar biasa. Justru penyelidikan atau hukum undang-undang di Indonesia itu menyelidiki di sana banyak anak jalanan dan juga cerai umur yang masih muda gitu. Itu yang sangat jelas luasa. Itu bahkan umur belasan saja sudah punya anak 3, 2 gitu bro. Nah itu yang menjadi sebuah isu juga. Jadi itulah yang salah satu hukum yang dibuang juga ya. Tapi belum dalam proses juga Bapak ya kalau poligami. Nah satu hal kalau kita lihat ya, kalau katanya itu poligami itu adalah sebuah solusi untuk untuk ada yang tidak punya anak kan gitu. Nah satu hal kalau kita melihat di sini justru penduduk makin padat dan juga kejadian penzinaan itu berluasa gitu bro ya kayak gitulah. Nah tapi kalau bagi kita ya sudah saja kan. Nah itu yang menjadi sebuah rema juga bagi negeri-negeri ini. Nah sebab itu mereka banyak yang menolak hal itu juga, apalagi kalau wanita-wanita di sini banyak yang sampai memutuskan dengan advokat semuanya gitu bro. Ya, itu betul. Makanya kita memang apa yang Tuhan Yesus bawa dengan hukum kasih itulah memang hukum yang terbaik, hukum yang hukum yang paling benar untuk manusia. Kalau tidak ada hukum kasih, ngeri sekali kalau dipakai hukum-hukum barbar begitu. Mau jadi apa manusia dengan manusia? Itulah baiknya Allah kita. Tidak dibiarkan manusia binasa dengan manusia. Nah, kalau dipakai hukum begitu, hukum Islam begitu, dan hukum-hukum yang terdahulu zaman-zaman Musa, lah ini nggak akan jadi, bumi ini nggak akan bisa berkembang Pak Pavel, karena hanya ada ketakutan, tidak ada kedamaian, kesejahteraan. Nah itulah memang luar biasa datangnya Kristus ini membawa hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Itu yang hukum paling terindah itu di dunia Pak Pavel. Itu hubungan manusia dengan Tuhan. Nah kalau sudah ada hukum begini, kenapa masih dipakai hukum-hukum yang barbar?
Secara Dan logika hukumnya, pasti orang, ya, Bang Piong, dan hukumnya tidak bertentangan dengan hati nurani manusia kan juga. iya, Nah, itu betul. Lanjut Pak Pavel, tadi mau bicara? Iya, jadi apa namanya? Ini sebenarnya ya bisa membuka ya mata kita, ya mata negara ini. Ya bahkan negara-negara yang sudah menerapkan hukum Islam aja mengeluh gitu loh. Dan mereka memprotes supaya hukum-hukum itu ditiadakan atau dihapus karena itu tidak sesuai dengan ya HAM, pendidikan kemanusiaan. Ya seperti ini ya. Dulu Buya Sakur ya, almarhum Buya Sakur pernah mengatakan hukum Islam itu ada yang namanya kawin paksa, ya kan? Ada juga hukum itu katanya mengawini anak di bawah umur. Itu saya pernah dengar videonya Buya Sakur itu. Itu kan hukum-hukum yang Buya Sakur mengatakan sudah tidak pantas, sudah tidak layak di zaman yang sekarang ini. Mungkin dulu hal begitu hal yang wajar atau biasa, tapi zaman sekarang ini kan sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, makanya dia dulu tantang, emangnya kalian suka hukum seperti itu? Nah, itu sebenarnya jadi apa yang dibuat oleh negara bagian di Malaysia ini justru ini sebenarnya apa ya tadi dalam informasi yang saya baca tadi ini akan bisa berkembang ke negara-negara bagian lainnya yang juga bisa saja mereka juga akan melakukan hal yang sama gitu loh. Dan katanya ini akan berbahaya bagi eksistensi ya hukum syariah yang ada di Malaysia. Gitu. nah ini adalah bukti juga Bung Pavel pesatnya pendidikan dan juga serta kemajuan teknologi ini adalah makin membuka minda dan juga pemikiran manusia yang terbungkam di bawah seperti kata bawah teburung itu, Bro. Nah, satu hal ini bukan hanya terjadi kepada negara Malaysia juga, Bro Pavel. Ya, contohnya kalau boleh saya contohkan, salah satunya Somalia. Somalia juga tidak memakai hukum Islam, apalagi murtad. Itu Somalia sudah dibuang penista agama itu. Nah, kalau boleh lagi satu itu adalah Tunisia dan juga Bosnia. Nah, itu banyak di sana negara-negara itu sudah membuang hukum-hukum syariah itu, Pak. Nah, kalau kita lihat ya, kalau sesuatu yang dari Tuhan itu pasti kalau sudah dikatakan itu kekal. Karena ya kekal itu ya pasti tidak bertentangan dengan hati manusia. Nah, inilah sebuah pertanyaan. Apakah hukum ini dari Tuhan atau itu? Kan gitu. Ya, itu dia. Itu dia pertanyaannya ya. Ya. Dan itulah berarti klaim-klaim yang mengatakan bahwa agama ini sempurna, hukumnya sempurna, ya berarti dipatahkan langsung oleh umatnya sendiri gitu loh. Ya jelas yang mengajukan uji materi untuk menghapus selusin lebih ya hukum Islam ini kan umat Islam sendiri gitu loh. Ya, jadi terbantahkan sendiri kan kalau ada yang mengatakan bahwa hukum itu sempurna. Makanya dulu Buya Sakur mengatakan Islam itu tidak sempurna katanya, dan dia memaparkan data-data memang tidak sempurna gitu loh menurut Buya Sakur ya. Kalau saudara penasaran, saudara cek aja deh video-video Buya Sakur ya, almarhum Buya Sakur, dan bahkan beliau itu dikecam loh gara-gara menyampaikan fakta-fakta yang demikian begitu. Ya, silakan Pak Piong. Iya, kalau Buya Sakur memang ya namanya seperti Gus Dur ya. Dia memang sudah terbuka. Sebenarnya itu tinggal satu langkah lagi tuh Pak Pavel. Sebenarnya dia sudah terbuka, sudah kalau tingkat tinggi marifat ya, dikit lagi sudah kelewat itu karena sudah makin pintar, makin cerdas. Nah, kalau kita bicara Malaysia Pak Pavel, Malaysia ini kan saya juga bingung ya, katanya menekankan hukum Islam. Dan hukum Islam itu melarang perjudian. Tetapi di Malaysia itu ada satu lokasi di Genting, di situ tempatnya perjudian terbesar. Ya, nggak tahu di Malaysia atau di Asia ya, Asia Tenggara, selain Singapura. Sekarang nomor 2 dia, Pak.
Udah kalah Oh, dengan nomor Marina. 2. Oh, kalah dengan Marina yang di Singapura. Ya, maksud saya begini. Kalau memang ingin benar-benar hukum dengan Islam itu diterapkan, ya jangan ada lagi perjudian itu. Itu sudah bertentangan, dan hukumnya judi itu hukumnya potong tangan atau apa ya, saya kurang mengerti itu kalau berjudi. Nah, itu pendapatan dari judi itu juga haram uangnya, tapi kenapa dipakai untuk pendapatan pemerintah? Nah, itu Malaysia berkembangnya, saya bukan orang Malaysia tapi saya pikir pendapatan terbesar itu dari kasino, Pak Pavel. Judi ya. Karena disitulah penghidupan perekonomian itu berputar. Karena uang di situ triliunan, nggak main-main. Nah, masa dari uang haram ini membuka suara bahwa kami ini negara agamis, kami negara itu masih mending Indonesia yang melarang perjudian, bolehlah, oke lah, ini masih di negara apa namanya agamis karena tidak dilarang perjudian, tidak ada kasino. Nah, kalau di Malaysia, nah apakah ini akan nantinya Malaysia ini duluan menjadi negara yang apa ya, menjadi negara yang banyak orang yang bertobat di situ asal mula? Ya, saya tidak tahu. Karena sudah jadi petanda, Pak. Sudah ada petanda, Pak. Iya. Iya, dari situ aja dia sudah bisa melegalkan kasino. Nah, ini kan sudah mulai menjadi negara yang meninggalkan hukum-hukum terdahulu, hukum-hukum lama, hukum-hukum jadul dengan hukum terbuka. Menerima uang-uang haram itu diputar menjadi perekonomian negara. Ini kan luar biasa ini. Wah, dilihatnya suci. Ternyata uang haram juga. Kalau Singapura oke lah. Namanya sudah negara pluralis di situ ya. Nah, kalau Malaysia sudah lama itu berdiri genting. Puluhan tahun sudah. Nah, apa masih diidentik dengan hukum-hukum Islam di situ, dipertanyakan Pak Pavel? Masih diberlakukankah hukum Islam, masih layakkah disebut masih berlaku hukum Islam di sana dengan adanya kasino begitu? Lanjut Pak Pavel. Saya baca ini ya. Malaysia merupakan sebuah negara Islam dengan populasi kurang lebih 60% penduduk beragama Islam. Hal ini berarti bahwa mayoritas populasi tidak minum minuman keras dan memegang teguh kepercayaan dalam kehidupan sosialnya yang mungkin terlihat konservatif bagi sebagian orang. Namun, percaya atau tidak, beberapa kota Malaysia memiliki klub, bar, dan restoran, di mana sebagiannya memang dibuka untuk menarik wisatawan asing. Penduduk Malaysia secara keseluruhan menguasai hingga 140 bahasa. Jadi, betul ya, jadi apa yang Pak Piong katakan tadi, bagaimana ini? Bukan hanya Malaysia, Pak Piong. Arab Saudi juga sekarang sudah begitu. Ya, sudah mulai. Iya, negara Islam tapi Anda lihat sendirilah. Ya, Arab Saudi saat ini memang akhirnya gitu loh. Mereka tuh sudah mulai ya meninggalkan gitu loh, meninggalkan syariat Islam karena mereka berpandangan bahwa syariat Islam ini menghambat perkembangan negara mereka gitu. Walaupun mereka masih berstatus negara Islam, tapi hukum-hukum Islam itu mereka sudah ya pada tinggalkan satu persatu. Bahkan wanita-wanita Arab saat ini sudah tidak diwajibkan lagi pakai jilbab. Sudah bisa boleh membawa mobil sendiri, sudah boleh kerja, sudah boleh nyanyi, sudah ada fashion show di sana. Ada bioskop. Ada bioskop, ada karaokean. Jadi sudah begitu begitu bebas ya. Nah, ini kontradiksi ya dengan katanya negara Islam, tapi justru kehidupannya nggak ada bedanya dengan kehidupan yang sekuler gitu loh ya. Nah, makanya ini ya, kenapa mereka meninggalkan syariat Islam? Ya mungkin ada hubungannya dengan yang dikatakan Buya Sakur. Islam bukan agama sempurna. Jadi klaim-klaim Islam agama sempurna itu ya silakan dibantah sendiri, ya terbantahkan sendiri dengan ya negara-negara yang sudah menggunakan syariat Islam tapi malah membuang atau mulai menghapus syariat Islam di negara tersebut. Nah itu ya kawan-kawan ya. Oke. Jadi kita kalau tunjukkan berita ada semua datanya ya. Kita tidak asal-asal menunjukkan berita ya. Ini ada datanya. Silakan Bung Bram, open mic Bung Bram. Oke, selamat malam, shalom semuanya. Semoga sudah kenal malam. Shalom. Ya, jadi begini. Di dunia ini ya hanya ada dua hukum ya.
hukum yang mematikan dan hukum yang menghidupkan. Jadi hukum yang mematikan itu apapun yang Anda lakukan ketika Anda, apakah itu agama dan Anda lakukan, maka yang kaya semakin miskin, yang pintar jadi bodoh, yang sehat sakit sampai mati. Nah, itu namanya hukum mematikan, Pak. Karena itu ditulis juga hukum Taurat saja itu hukum yang tertulis, itu hukum yang mematikan. Itu Taurat loh, apalagi hukum Islam gitu ya. Dan kita contohnya banyak, Pak. Aceh. Apakah Aceh setelah otonomi menjadi semakin makmur atau semakin miskin? Terpuruk. Nah, contohnya itu saja. Apakah Hamas ya ketika dia 7 Oktober itu, kenapa dia melakukan penyerangan yang begitu bodoh? Apakah berpikirnya karena memang cara spiritnya itu mematikan, membawa kepada penurunan, mendegradasi. Jadi dia berpikirnya seolah-olah bagus ya tentang suasana ke surga atau pembela yang benar, dan tapi itu akhirnya tanpa sadar dia melakukan hal itu yang nggak masuk akal, dan itu banyak contoh-contohnya di Indonesia yang profesi itu jadi bodoh semua akhirnya. Jadi contoh seperti misalnya kalau yang lagi rame sekarang ini kan, bagaimana kalau misalnya Al-Qur'annya dibuang ke sampah, marah. Nah, itu seperti binatang yang diberi nyawa, seperti patung yang diberi nyawa, begitu. Memang mematikan gitu. Nah, sekarang yang satu, hukum itu adalah hukum yang menghidupkan. Hukum yang menghidupkan. Orang yang mengadopsi itu lama-lama akan menjadi semakin sehat, semakin makmur, semakin cerdas. Begitu, Pak. Nah, itulah sebabnya kita melihat satu contoh di sini. Kenapa Malaysia akan menghapus beberapa hukum Islam? Karena ketika hal itu zaman dulu itu misalnya tidak boleh minum-minum. Nah, sekarang ternyata minum-minum itu sebagai restoran mendatangkan ekonomi, ya kan, pendapatan. Kalau menurut hukum itu nggak bisa, ini harus ditutup ini. Kemarin rame ya, yang masalah, bukan kemarin sih, dulu itu yang masalah punyanya si Hotman Paris itu, yang di minuman aja diberi botol namanya Maria dan apa itu satunya tuh, Maria dan apa itu? Holy Wing. Oh iya, Holy Wing, betul itu. Begitu aja akhirnya tutup dia. Gimana mau mendatangkan pendapatan? Begitu. Contoh lagi misalnya nih sekarang. Kalau misalnya di Indonesia ini produktivitas kerjanya kenapa kalah dengan Cina, kalah dengan Korea, atau kalah dengan negara lain? Ya karena misalnya ini, ketika jam 12 siang istirahat dulu, harus agama dulu, misalnya sholat dulu. Jam 3 harus sholat lagi. Tidak cukup 5 menit, mungkin setengah jam atau bisa 3/4 jam. Nah, sekarang begitu. Nah, apalagi kalau puasa begini, itu justru yang biasa berjualan pagi harus tutup, nggak boleh. Nah, itu kan akhirnya pendapatan jadi berkurang. Tapi kamu harus memberikan 2 kali gaji. Nah, itu harus dipikirkan bagaimana. Nah, itulah yang menjadi satu pertimbangan-pertimbangan kenapa demikian menjadi hukum yang mematikan. Itu Alkitab yang bilang begitu. Nah, contoh-contoh itu juga diterapkan akhirnya, kalau tidak salah Bangladesh ya, nggak ada Malaysia pun, Bangladesh juga akan menghilangkan hukum Islam itu. Karena Bangladesh pun menyadari, wah ini nggak bisa ini. Ternyata bunuh-bunuhan. Contohnya seperti di Afghanistan. Afghanistan itu cuma 9 suku, Pak. Hampir 99,9% itu semuanya Islam. Tapi kenapa mereka saling bunuh-membunuh sampai sekarang? Saling bom-ngebom. Begitu. Nah, ini yang sampai sekarang nggak masuk akal gitu loh. Nah, satu-satunya yang bisa kita definisikan, inilah hukum yang mematikan. Jadi hukum mematikan itu, dalam hal ini kita melihat, ya di dalam Alkitab itu, salah satunya yang menciptakan hukum-hukum ini ya dari buah pengetahuan baik dan jahat ini, ya, dari iblis, dari apa semua. Nah, memang konsepnya begitu bagus, tetapi semuanya akhirnya menjadi
hukum yang mematikan. Bisa dijadikan satu hukum agama kalau itu dipaksakan. Hukum dengan besi dipaksakan, maka akan terjadi orang mau nggak mau ya demi hidup, mau nggak mau harus begitu. Nah, sekarang kalau kita contoh kasus di Israel saja, kenapa negara ini bisa maju? Ya karena dia menerapkan yang namanya hukum kehidupan tadi, Pak. Jadi akhirnya menjadi tambah makmur, tambah pinter, penemuan-penemuan baru, dan selalu tidak bisa dikejar. Nah, yang ini ketinggalan dan akhirnya menyalahkan, diskriminasi, curang, misalnya ketidakadilan, dan selalu sifatnya itu menyalahkan. Kamu yang salah, ini orang lain yang salah. Nah, itulah yang menjadi gambaran dari orang-orang yang sudah merasakan kenapa ini terjadi demikian. Gitu. Jadi hukum-hukum ini yang akan ini isu atau yang sudah terjadi nih Pak di Malaysia? Halo? Sudah terjadi, Pak. Oh, sudah terjadi. Sudah terjadi. Wow. Berarti itu satu belenggu, Pak. Yang rantai belenggu yang dia patahkan satu demi satu. Artinya ini kan seperti belenggu. Kalau ada yang berani mematahkan berarti lepaslah dia dari semacam perbudakan gitu. Iya, ikatan itu, Pak, ya. Iya. Jadi ikatan bukan secara fisik tapi secara rohani ya. Yang secara itu dia alami, kok saya begini aja nggak boleh, begini aja nggak boleh, begini nggak boleh. Itu ikatan, Pak. Nah, ini yang ketika dia hapuskan itu dia merdeka. Hanya dalam satu aspek aja. Masih banyak aspek lain yang harus dia bisa lakukan gitu. Nah, ini yang komentar saya, Pak, ya, mengenai itu. Bung Pabe, boleh saya nambah sedikit ya, dengan apa dikatakan Bang Bram tadi ya. Nah, saya punya pengalaman sedikit ya ini Bro Pabe ya. Ketika saya berjalan di Pakistan ya dulu ya, jalan satu kampung ini gini Bro. Pemikiran ketika saya tanya, karena rata-rata di rumah mereka itu di setiap kampung itu rata-rata rumah itu punya senjata api ya, punya AK-47 dan suka bomnya semua sekali kan gitu. Nah, ketika saya tanya, mereka berkata ini untuk menjaga keamanan keluarga saya, takut ada yang lain, ada kelompok lain menyerang. Nah, satu hal yang saya pertanyakan bahwa apa yang mereka ini tidak pernah merasakan damai dengan sejahteranya kehidupan, selalu was-was kan gitu. Nah, memang benar dan ternyata setelah bertahun-tahun sudah baru sekarang saya melihat itu selalu perang kelompok. Nah, utamanya kelompok dengan bangsa begini. Punjabi dengan Patan itu tidak satu hati sekali. Kalau ketemu saja bisa baku tembak begitu, Pak. Nah, satu hal yang kalau kita lihat kalau daripada pengalaman saya itu bahwa satu hal ini memang benar apa yang dikatakan Pak Bram tadi. Nah, ini adalah bagaimana mengatakan inilah hukum kematian itu. Ya, bagaimana seorang mengatakan diri dia paling benar, dia tembak yang satu. Saya mengatakan saya benar, saya tembak dia, begitu kan gitu. Itu yang dikatakan. Tapi kalau kita menjadi sebuah rema, saya pernah menanyakan kepada teman saya itu, dia orang yang bijak, dia sekolah boleh tahan walaupun dia bangsa Pakistan. Saya bertanya begini, apakah karena kita benar kita layak untuk membunuh orang lain kan gitu? Nah, dari situlah beliau atau benarnya kita itu tidak benarnya kita itu bukan karena kita benar lalu justru orang itu kafir kita layak untuk membunuh orang lain. Itu kan dia kan manusia juga. Nah, dari situlah beliau itu menjadi sebuah rema dalam kehidupannya. Ternyata sudah 16 tahun lepas itu beliau itu sudah menjadi Kristen dan tinggal di India sekarang, Bu. Oh iya, itu mungkin saya tambahkan lagi ya. Ini di India. Ya,
Bung Favel, satu aja sedikit. Di India itu saat ini ada undang-undang baru di mana yang mau menjadi warga negara orang luar boleh di India selain dari orang yang Islam. Nah, undang-undang ini dianggap diskriminasi, tapi aneh. Tapi India mengalami karena setiap kali yang terjadi adalah orang-orang yang beragama ini Islam itu selalu bikin onar, bikin teroris dan segala macam. Nah, itu dia kapok. Kalau misalnya minoritas Kristen, Hindu, Buddha atau agama apa aja boleh, sudah enggak masalah gitu. Tapi yang satu ini ditolak. Nah, gitu. Kenapa? Ya, dia kan sekarang tuh lebih banyak daripada orang Indonesia mungkin agama Islamnya. Tas Mahal itu udah berapa kali itu kena bom bunuh diri, Pak. Iya. Itu sebabnya dia bikin undang-undang yang keras begitu. Nah, ini yang juga dilakukan di Eropa. Nah, di Eropa itu mulai sejak Hamas itu ketika demo-demo, ternyata orang-orang di sana yang demo-demo itu punya yang tinggal, mereka maunya tinggal di Eropa, dianggap negara yang bebas, ternyata mereka kebebasan itu dijadikan alat untuk mereka menjadi menaikkan statusnya menjadi melakukan hukum-hukum Islam itu. Nah, inilah yang disebut dengan apakah demokrasi itu bisa hidup di dalam negara Islam. Nah, ini karena saya melihat nggak ada. Jadi kalau mereka berhasil, misalnya dikatakan mereka kalau di Indonesia HTI misalnya masuk partai, dan ketika partainya nanti berkuasa, pasti nih pikirannya mereka akan melakukan hukum ini. Nah, begitu hukum mereka berkuasa, langsung dia akan menutup, tidak boleh yang lain ada. Berarti apa? Demokrasi dipakai oleh mereka untuk menaikkan bagaimana mereka bisa berkuasa. Begitu mereka berkuasa, dia akan hilangkan demokrasi itu. Itu terjadi di Iran. Di Iran begitu. Nah, di Inggris begitu, Pak. Malahan di Inggris itu ada satu perkampungan atau satu distrik di mana polisi malah nggak berani masuk ke situ. Nggak boleh loh, kafir loh, gitu. Aneh kan? Padahal polisi itu adalah aparat negara yang harus menegakkan aturan. Apapun harus bisa masuk, tapi ini nggak boleh. Gitu. Kan lucu jadinya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sentimen agama di sana. Nah, sentimen ini kemudian mereka kepingin menghilangkan rasa kebencian ini, terutama di Inggris ini ya, gitu. Gimana caranya? Tapi ya konsekuensi mereka begitu karena menganggap cara beragama dan hidupnya harus yang benar, mereka begitu. Tetapi saya melihat ya inilah satu hukum yang hukum mematikan. Hukum mematikan itu tanpa sadar. Mereka boleh berpikir bahwa bercita-cita begini, gini-gini, caranya begini-begini. Tetapi kemerosotan itu selalu terjadi. Ada saja yang membuat mereka itu makin merosot. Dan ketika kemerosotan itu terjadi, yang disalahkan orang lain. Oh, lu yang menyebabkan ini. Kamu, misalnya kalau dagang, kamu main curang, main apa. Kalau penemuan-penemuan dia tidak bisa menemukan, wow, kamu tidak boleh begitu. Dan sebagainya. Nah, ini, jadi bermain satu untuk membuat terobosan-terobosan yang inovatif nggak bisa. Karena itu tadi mereka untuk menjadi seorang inovatif penemu itu harus ada kebebasan untuk berbicara, berpendapat, untuk melakukan segala sesuatu. Kalau itu semua dibungkam, ya gimana mereka punya ide-ide yang bagus, begitu kan, Pak ya? Nah, itu begitu. Ya, memang ya kebebasan itu sangat penting. Tapi di mereka ini ya susah, nggak boleh sembarang, salah bicara bisa penistaan agama ya. Gitu. Betul. Iya, bahkan kalau ada penemuan yang beda dengan isi kitab, ini bisa penistaan agama juga nanti kan, berabad ya. Begitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Bung Bram ya. Nanti bisa kita komunikasi lagi. Kita lanjut dulu ya. Ada Bung Rocky yang baru bergabung. Rocky Gemblung, salam waras. Open mic Bung Rocky. Salam pentul kuat, salam kumur-kumur. Ya, salam kumur-kumur. Bagus nggak suara saya nih, bro? Jelas banget. Sekarang gini loh. Kenapa Arab Saudi sekarang lebih sekuler? Kemudian beberapa negara Islam sudah mulai meninggalkan hukum Islam.
Pertanyaannya di situ. Kenapa? Jawabannya kan lebih mudah sebetulnya. Dan kenapa negara-negara Barat, negara-negara Eropa, Israel akhir-akhir ini kok banyak sekali penemuan-penemuan sains dan teknologi baru, Nah, termasuk WA, TikTok, HP. Itu kan dimulai kayak HP itu kan dimulai tahun 2005, 2006 kan. Lalu loh, ada Bung HP. Rocky ini, sabar Bung Rocky. Bung Rocky jangan asal bicara loh. Itu setahu saya dulu dari zaman Nuh itu sudah ada handphone loh. Oh iya, itu Bukan ya? handphone yang iya zaman Nuh itu memang ada handphone itu Zaman handphone. zaman Nuh atau Adam itu? Ada Iya, kapal zaman lewat. Nuh. Oh, Ya zaman Nuh ya zaman ada Nuh, handphone ya. zaman Nuh itu memang sudah ada HP. Cuman HP-nya itu HP khusus untuk orang Arab kan gitu. Oh, gitu ya. Walaupun Nuh itu orang Yahudi tapi menggunakan produk HP Arab. Itu zaman Nuh ya. Oh, Kita zaman Nuh bicara ya. kekinian. HP mulai ada tahun 2005 ya. Kemudian teman-teman sains dan teknologi baru itu mulai dari situ kok. Kenapa itu terjadi? Nah, kan gitu, Bro, pertanyaannya. Dan apa jawabannya? Jawabannya mudah, Bro. Karena sejak tahun 2005, orang-orang Eropa, orang-orang Israel, orang-orang pinter lah, ya, tidak memikirkan lagi surga dan neraka, Bro. Mereka tidak terbebani. Mereka tidak terbebani lagi tentang bagaimana tamasya ke surga, wisata ke surga atau ke neraka. Itu mereka tidak. Karena apa? Sejak tahun 2004, nah 2004 nih, masalah surga dan neraka itu sudah dipikirkan oleh orang Indonesia, Bro. Sampai sekarang. Jadi warga dunia seharusnya sangat berterima kasih, Bro, kepada rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia sejak tahun 2004 sampai sekarang begitu gencarnya memikirkan bagaimana surga. Bagaimana orang-orang Indonesia ketika adu diskusi dengan orang-orang Singapura, orang-orang Jepang, emak-emak lah ya terutama, atau orang Eropa, orang Singapura membanggakan anaknya. Anakku lulus SD sudah bisa menyelesaikan soal-soal matematika yang sulit. Orang Yahudi, emak-emak Yahudi, anakku lulus SMP sudah menemukan bagaimana caranya melindungi negara dengan laser. Ya kan? Orang Jepang, emak Jepang juga ngomong, anakku lulus SMP, bagaimana mereka bisa menemukan teknologi mendeteksi gempa. Orang Indonesia, Bro, emak Indonesia nggak mau kalah. Anak saya lulus SMP khatam Quran, Bro. Ya kan? Bisa berbahasa Arab lancar. Bangga dia. Bahkan Sementara memasang dokter harus khatam Quran. Itulah lain lah, itu ekses lah. Artinya gini loh, Bro. Bagaimana orang-orang di luar sana sudah berpikir bagaimana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara sosial. Sementara emak-emak kita, orang-orang Indonesia ini lebih bangga untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Kadang saya berpikir, orang Indonesia nggak capek toh mikirin surga dan neraka sejak lahir sampai mati, Bro, mikirin surga dan neraka, Bro. Karena sejak dalam kandungan pun sudah dikumandangkan ayat-ayat suci, udah disolatin atau segala macam lah itu. Sejak masih dalam kandungan sampai nanti tuwek mikir surga dan neraka. Oke. Kalau di Indonesia ada orang mengecam Ustadz kalau bercerita tentang surga ya Pak. Kalau di Indonesia ini dikecam Pak. Enggak, gini loh. Akhirnya Malaysia pun sadar. Ngapain juga mereka ngatur rakyatnya tentang surga neraka. Toh sudah dipikirkan oleh orang-orang Indonesia. Masalah surga neraka. Sampai-sampai pun temuan terbaru bangsa ini adalah tamasya ke surga, Bro. Loh iya. Ada aja, orang loh bener kan, cobalah buka itu. Ketik di Google, tamasya ke surga. Semua itu dibahas, Bro. Tamasya wisata ke surga, tamasya ke surga. Bahkan Nino Warisman ketika kampanye 2019 ya, dia mencanangkan wisata ke surga dengan ongkos hanya 5 juta, Bro. Artinya gini loh, Bro. Orang-orang Eropa, orang-orang pintar itu sudah nggak mikirin
bagaimana menemukan teknologi pergi ke surga, bro. Ya, mereka tidak maka tadi saya bilang mereka tidak terbebani lagi memikirkan untuk penemuan teknologi penemuan berangkat ke surga, tamasya ke surga, ya, karena itu sudah sedang dikelola sampai sekarang oleh orang-orang Indonesia. Dipikirkan penemuan-penemuan atau teknik-teknik baru untuk wisata ke surga. Udah dipikirkan orang Indonesia. Jadi sekarang orang-orang luar sana berpikir lebih pragmatis, bro. Bagaimana bisa meningkatkan ekonomi, bagaimana bisa meningkatkan manusia itu mudah berkomunikasi, ya, bagaimana menjangkau antar benua itu dengan waktu yang lebih singkat, bagaimana menemukan teknologi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dulu-dulu mungkin ya orang-orang pintar, orang Jepang, orang Singapura, orang Eropa, orang Amerika, orang Israel juga memikirkan bagaimana caranya atau bagaimana menemukan teknologi berangkat ke surga. Kenapa saya katakan itu? Mereka berupaya menemukan teknologi pergi ke bulan sudah dapat, betul kan? Kemudian mereka juga menemukan teknologi bagaimana pergi Mars, sudah dapat. Bagaimana mereka mengeksplorasi matahari, mereka sedang memikirkan caranya itu, bro. Semua udah, dan itu berhasil. Yang sangat berat bagi orang-orang pintar, orang-orang Barat, orang Israel, orang Yahudi, bagaimana caranya bikin teknologi supaya bisa sampai surga. Dan itu ternyata sudah dipikirkan luar biasa oleh orang Indonesia, bro. Jadi akhirnya orang-orang pintar di luar sana itu udah melepaskan beban mereka untuk melakukan penelitian teknologi untuk ke surga. Paham nggak omongan saya ini? Paham. Jadi mereka fokus yang lain ya? Nah, mereka fokus yang lain karena fokus untuk ke surga sudah diambil alih oleh orang Indonesia, ya kan? Makanya juga gitu, orang Malaysia, pemerintah Malaysia juga mulai melepaskan pemikiran tentang surga dan neraka karena sudah percaya dengan orang Indonesia, bro. Sudah dipikirkan oleh orang Indonesia nih. Loh iyalah. Sabar. Justru bro, Malaysia malah memburu produk-produk Indonesia, bro. Seperti batik mereka mau klaim. Tari apa tuh yang dari Bali itu, ya karena Habib Indonesia mengatakan itu haram, diambil alih sama Malaysia justru. Nah, lah iya makanya. Lah iya makanya. Lagu apa juga, lagu tradisi lagu apanya Indonesia juga itu diambil juga sama Malaysia. Ya, karena Malaysia itu kan lah memang Malaysia itu memang budaya, mohon maaf lah ya, termasuk budaya pencuri kok. Mereka tidak punya budaya kok. Malaysia budayanya apa? Saya tersinggung dengan ada wisatawan Malaysia datang ke Bali. Laki-laki itu tampangnya tampang Bangladesh lah, mungkin Bangladesh campuran Melayu lah. Dia bikin ini, bro, VT. Dia katanya pergi ke Bali. Ya. Kemudian dia malah nyalahkan pemerintah Indonesia kenapa dia di Bali susah cari makanan halal, bro. Ya kan? Nah, kita nggak terima. Saya marah. Loh, memang di negaramu itu apa kan? Di Malaysia itu apa? Hasil Malaysia itu apa? Nyolong semua, maling semua. Ya kan? Semua diklaim, reok diklaim. Semuanya diklaim. Nanti hasil penemuan tamasya ke surga oleh orang Indonesia diklaim Malaysia juga, bro. Loh bener. Maka ada orang anggota parlemen Malaysia mengatakan bahwa orang Malaysia itu dibodohin Ustadz, kan ada kan YouTube-nya itu. Orang Malaysia itu bodoh. Kenapa orang Malaysia bodoh? Jujur aja ya, Malaysia bisa eksis sampai sekarang karena mereka masuk persemakmuran, bro. Dan banyak warga negara keturunan Tionghoa yang di sana yang orangnya nurut-nurut semua, bro. Pelaku ekonomi, jujur ya, Malaysia kalau nggak ada keturunan Tionghoa itu ambruk, bro. Ambruk, nggak ada apa-apanya Malaysia itu. Hasil bumi juga nggak ada kok. Di mana-mana, bro. Termasuk di Indonesia juga, kalau nggak ada Tionghoa juga bisa ambruk juga Indonesia, bro. Ambruk. Cuman kadang ya ini, begitu besar jasanya orang-orang keturunan Tionghoa ini, masih kalah dengan pola-pola pikir Bahlul, bro. Bahlul yang udah kalau orang tampang Arab berarti itu penduduk ber-KTP surga. Ya kan?
Sama di Malaysia pun gitu. Ketika ketemu wajah-wajah Arab, wah ini apa wajah-wajah apa penduduk surga, dipuja-puji, cium kaki, cium bokong. Sama di sini, bro. Di negara ini. Ketemu orang Arab, ketemu orang Yaman, udah dipuja-puji setinggi langit, padahal mereka tuh asalnya di negara asalnya tuh mereka tuh preman-preman semua, bro. Begitu datang ke Indonesia, begitu datang ke Malaysia, udah jadi penduduk surga, bro. Iya kan? Wah, langsung bercerita tentang wisata ke surga. Yang herannya, bro, herannya, orang-orang yang begitu antusias berbicara tentang surga, disuruh berangkat duluan ke surga itu enggak mau, bro. Loh iya kan? Orang Arab tidak. Memang sengaja nggak mau berangkat ke surga orang-orang Arab. Hanya orang-orang di sini aja, bro. Getol sekali tentang surga, sampai pun jelekkan agama lain. Soal agama-agama keyakinan yang lain itu nggak ada artinya. Padahal jujur aja, mohon maaf lah ya. Islam itu agama paling bungsu, bro. Belakangan baru muncul, bro. Oh, agama paling belakang muncul belakangan, ngaku paling sempurna. Ya kan? Kalau memang itu sempurna, mungkin negara-negara Islam adalah negara-negara paling makmur, bro. Paling sempurna. Paling damai, paling aman. Dan saya ingat, bro, pada kitab Injil Yohanes ayat 16. Wah, aku kok kayak pastor ya, ayat pasal 16 ayat 2, bro. Bisa dibuka nggak, bro? Mana-mana? Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Kenapa kenapa hukum Islam ini bisa ada gitu loh? Itu sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus waktu itu. Pada abad pertama, tahun 33, Tuhan Yesus sudah ngomong. Dan itu kejadian 6 abad kemudian, kan 600 tahun kemudian baru terjadi. Ini saya baca ya, bro. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Itu tahun 33 Tuhan Yesus sudah mengatakan itu, bro. Ya kan? Hukum Islam, hukum pancung, dan hukum yang tidak membolehkan hukum yang membunuh orang yang tidak seiman. Ini kan sama kan? Ayat ini kan mengatakan waspadalah. Akan ada orang yang akan membunuh kamu dan mereka menyangka itu perbuatan bakti mereka kepada Tuhannya. Pemahaman ayat ini kan seperti itu kan, bro. Maka ada orang yang bom bunuh diri, ngebom gereja. Mereka merasa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang akan dapat pahala dari Tuhan mereka. Maka ada demo berjilid-jilid bela, ya kan? Bela ini, bela itu, bela ini. Padahal di ayat ketiga dikatakan, mereka tuh nggak kenal Allah mereka. Karena apa? Karena Allah mereka juga nggak Allah yang tidak dikenal. Jadi mereka bingung sendiri. Walaupun demikian mata hati mereka itu ditutup, bro. Apapun perbuatan mereka, mereka anggap baik. Membunuh orang, merusak gereja, tempat ibadah orang lain, agama lain, itu bagian dari tindakan mereka seolah-olah mereka itu berbuat bakti kepada Tuhannya. Menyakiti orang lain, ngebom, ya. Contoh gak Hamas ketika nyerang Israel tanggal 7 Oktober, membunuh segitu banyak orang, mereka berkeyakinan bahwa itu perbuatan itu mereka lakukan untuk menyenangkan Tuhannya, bro. Maka ada mengatakan kalau kalian jihad, mati syahid, kalian pasti masuk surga. Ini kan sudah diingatkan oleh Tuhan. Akan ada jihad, akan ada syahid. Hanya ada
Ini adanya cuma di agama satu ini aja, yang lain nggak ada seperti itu. Kenapa? Karena kenapa agama yang lain tidak seperti ini? Tidak membunuh atas nama Tuhan. Ada enggak di Hindu membunuh atas nama dewa? Ada enggak di Buddha membunuh atas nama Siddhartha Gautama? Ada enggak? Ada enggak di Konghucu membunuh atas nama Dewi Kwan Im? Ada enggak di Kristen membunuh atas nama Yesus? Ada enggak? Jadi kalau hukum agama ini perlu diterapkan di negara-negara dulu ya, di Malaysia, di Afghanistan, di Pakistan, ya, karena mereka melegalkan secara hukum, ya, perbuatan mereka dilegalkan, ya, membunuh atas nama Allah itu, bro, membunuh untuk dilegalkan secara tertulis, dilegalkan secara undang-undang. Maka yang terjadi akan ada keributan terus sampai kapanpun, bro. Nggak akan ada kedamaian, nggak bakalan ada kedamaian. Karena apa? Sasaran hidup ini adalah, tujuan akhir adalah surga atau neraka. Nah, mereka berlomba-lomba untuk masuk surga, sementara ajarannya mengatakan, doktrinnya mengatakan kamu boleh membunuh atas nama Allah, baik secara lisan maupun tertulis. Kalau undang-undang syariah berarti kan secara tertulis kan. Kalau jihad itu secara lisan. Nigeria sudah mendeklarasikan menghapus Islam sebagai hukum nasional kan. Mendeklarasikan bahwa Nigeria bukan negara Islam lagi. Banyak negara sudah melepaskan diri. Karena apa? Mungkin mereka sadar kalau bertahan dengan hukum seperti ini atau deklarasi tetap di agama ini, mereka tidak akan pernah maju, bro. Ya kan? Mereka tidak bakalan maju. Mereka akan berperang terus. Karena hukumnya sudah seperti itu. Secara tertulis seperti itu. Nggak ada kasih sama sekali. Kenapa Singapura bisa eksis? Padahal Singapura negara kecil, nggak ada apa-apanya. Ya, secara ekonomi atau apapun lah. Ya, Malaysia sama Indonesia itu nggak ada apa-apanya nggak ada apa-apanya. Kalah kita. Tapi kita sok-sokan yang paling bertuhan. Malaysia sama Indonesia kan sok-sokan paling bertuhan. Ya kan? Baik pemerintahnya maupun penduduknya. Seolah-olah kalau mereka sudah bertuhan itu, mereka sudah di atas segala-galanya. Kan diketawain oleh orang-orang Singapura kita ini. Ketika para pemuka agama kita menggagas wisata ke surga, orang Singapura kan ketawa, bro. Ketawanya apa? Goblok kok dipelihara gitu loh. Iya kan? Kebodohan kok dikembangkan. Logikanya, kalau logika saya, ketika jargon-jargon wisata ke surga, coba perlu di Google itu, banyak itu, googling wisata ke surga. Ada bukunya itu. Nggak usah buku, di YouTube bro, YouTube, klik aja di pencarian itu, wisata ke surga, segubrak itu khotbah-khotbah tentang wisata ke surga, bro. Sabar. Nah, orang Singapura atau negara lain ketawa, bro. Ketawanya kenapa? Bodoh kok dikembangkan gitu loh, bro. Harusnya kan kebodohan itu ditinggalkan. Ya, supaya kita realistis. Kalau bodoh dikembangkan, nggak bakalan kita bisa realistis, bro. Cemana ada wisata ke surga itu loh. Orang Singapura memang ada wisata ke surga, tapi
Panitianya suruh berangkat ke surga duluan untuk survei, enggak ada yang mau, bro. Bro, kita misalnya buka tur, bro ya, tur wisata. Misalnya mau ke Labuan Bajo. Otomatis, bro, yang punya tur ini kan survei dulu ke Labuan Bajo kan, bro? Betul nggak? Iya, iya. Supaya nanti bisa jadi guide tour, betul nggak? Iya, betul. Harus jadi guide tour. Lah ini wisata ke surga. Panitianya suruh berangkat ke surga duluan supaya jadi nanti jadi guide tour, nggak ada yang mau, bro. Ini kan bodoh yang dikembangbiakan. Tapi jangan salah, bro. Kalau di Bali itu ada loh wisata ke surga loh. Namanya Dusun Surga. Ya beda lah, bro. Oh, beda Bali ya. kan jelas beda. Karena orang Hindu tidak pernah mengatakan wisata ke surga. Ya kan? Hmm. Ini yang gagas wisata ke surga kan klaimnya kan cuma agama satu ini aja. Kan mereka yang mengklaim punya surga, bro. Pemilik surga kan mereka, bro. Orang kafir di luar mereka kafir, dan kafir itu masuk neraka, tidak boleh masuk surga. Orang Coba tuh. kafir, bro. Orang kafir walaupun baik-baik hidupnya tetap ke Tetap neraka. masuk neraka. Tapi Iya. dia orang muslim walaupun jahat, korupsor, macam-macam lah, tetap ke surga. Nah, itu tadi. Makanya giliran mereka punya program wisata ke surga, disuruh berangkat duluan untuk survei, nggak ada yang mau, bro. Herannya kan di situ. Heran kan? Coba pikirkan. Ada nggak yang mau berangkat ke surga duluan, panitianya itu? Nggak ada yang mau, bro. Sebagai contoh gini kan, makanya orang Singapura juga ketawa, ini bodoh kok dikembangbiakkan. Ketika mereka mengatakan mendoktrin orang bunuh diri, bro ya, bom bunuh diri. Kamu pasti masuk surga dan dapat 72 bidadari karena kamu mati syahid. Yang mendoktrin ini kok nggak mau dia yang ke surga duluan. Kok malah nyuruh orang lain gitu loh. Nyuruh orang lain ngebom. Kan seharusnya dia loh, atau minimal istrinya disuruh, atau anaknya. Nah, kau bom itu gereja, kau pasti nanti masuk surga. Ini nyuruh orang lain, bro. Berarti kan yang nyuruh ini kan nggak mau ke surga. Malah nyuruh orang lain yang masuk surga. Makanya ya, saya tadi nggak ngomong, orang Singapura mengetawain kita, bro. Diketawain kita. Ya silahkanlah orang Indon ini makin bodoh. Orang Malaysia makin bodoh. Biarlah kalian hidup dalam kebodohan. Itu cara berpikir orang Singapura. Orang Singapura lebih realistis kan? Realistis. Ambil itu surga untuk kalian. Kan gitu. Ambil itu surga untuk kalian. Kan aneh kan? Ibaratnya gini loh, bro. Coba kita berpikir bro ya. Kita ke surga itu, bro, bagaikan orang berak. Betul enggak, bro? Maksudnya? Setuju nggak? Kita ke surga itu analoginya kita mau berak, bro. Karena berak itu nggak bisa dititipkan, bro. Betul juga. Iya kan? Bisa nggak berak dititipkan? Ketika bisa kita lah. pengen berak, kita langsung masuk WC, terus kita lega, betul nggak? Enak. Iya. Nggak sakit. Tapi di sini ada agama tertentu memaksa orang masuk surga, bro. Tapi dirinya sendiri nggak mau masuk surga. Dia nggak mau masuk surga. Aneh. Tapi nyuruh orang lain masuk surga. Bagaimana mungkin dia bercerita tentang surga, tentang 72 bidadari, sementara dia sini tidak pernah pergi ke surga, tidak pernah ketemu 72 bidadari. Bagaimana mungkin dia bisa bercerita tentang enaknya berak ketika dia tidak pernah berak, bro? Orang yang tidak pernah berak, bisa nggak cerita berak itu enak? Ini saya ngomong pakai bahasa sederhana loh, bro.
Ya kan? Kita cerita, oh surga ini. Makanya bahasa saya agak sarkas ya. Surga bagaikan kita tuh masuk WC, udah selesai keluar dari WC enak, tenang. Karena berak tidak bisa dititipkan, itu satu. Kalau berak bisa dititipkan tuh enak bro. Iya kan? Berak tidak bisa diajak-ajak, ngajak berak nggak ada. Masa orang belum waktunya berak, diajak berak, dipaksa berak, kan nggak bisa. Kita berpikir sederhana aja lah. Tapi jujur ya teman-teman tetangga sebelah ini berbicara tentang surga itu seolah-olah mereka tuh pernah ke sana itu loh. Pemerintah Malaysia menghapus beberapa hukum syariat. Mungkin mereka berpikir, kapan mau maju? Karena hukum ini, tadi saya setuju, hukum yang mematikan dan menghidupkan. Karena hukum ini betul-betul mematikan, bro. Sangat mematikan dan akhirnya masyarakat itu tidak bisa berkembang pola pikirnya, bro. Karena itu, di sini pun gitu, bro. Tidak bisa berkembang analisis-analisis dia, ilmu pengetahuan dia tidak bisa berkembang. Karena apa? Langsung penistaan, bro. Langsung penistaan. Kan repot. Kalau kita langsung bilang, Tuhan itu siapa sih? Ya kan? Tuhan itu siapa? Kita manusia kan harus berpikir dong. Tapi langsung belum apa-apa. Penistaan agama artinya, untuk berpikir pun kita sebetulnya nggak boleh bro. Menurut hukum ini bro. Berpikir aja nggak boleh. Yang penting nurut. Ini berat. Ingat gak kemarin Bro Pavel ada kan yang orang anggota parlemen Malaysia itu ngomong bahwa orang Malaysia itu dibodoh. Mahathir Mohamad yang ngomong. Iya betul, Pak Muhammad. Ya kan? Mahathir Mohamad, Perdana Menterinya yang ngomong. Ya karena itu dicekoi surga neraka terus bro. Ya sama seperti di Indonesia sekarang. Akhirnya orang tidak realistis. Masuk fakultas kedokteran, fakultas teknik. Yang penting khatam Quran bro. Yang penting bisa bahasa Arab. Sementara bahasa kedokteran itu pakai bahasa Latin bro. Nama-nama obat-obatan, farmasi itu pakai bahasa Latin. Jenis-jenis penyakit, jenis apapun pengobat pakai bahasa Latin. Bukan bahasa Arab. Tapi anehnya di Indonesia. Udah ada program baru kan. Bahwa masuk perguruan tinggi, fakultas kedokteran, fakultas teknik, lulusan SMA, yang penting syaratnya yang penting khatam Al-Quran kan, nggak peduli nilai biologi, nilai matematika, nilai IPA-nya jeblok, nggak peduli, yang penting bisa bahasa Arab. Nah, ini kan repot. Akhirnya muncullah dokter-dokter model-model anaknya Amin Rais itu, si Hanum. Ingat nggak kasus Ratna Sarumpait? Ya, yang jelas lihat dia bekas operasi plastik, Hanum Rais dengan bangga mengatakan Ratna Sarumpait digebukin katanya. Saya juga dokter katanya kan. Saya juga dokter, saya raba saya ini kan. Dan ini adalah bekas-bekas penganiayaan. Ini yang ngomong dokter Hanum Rais. Dokter nih bro. Ya mungkin dia ini dokter yang masuk kedokteran dari jalur khatam Quran bro. Khatam bahasa Arab. Ya kan? Sementara dokter yang artis itu dokter spesialis bedah plastik itu dokter siapa tuh? Mengatakan ini, dan dokter-dokter spesialis yang lain mengatakan bahwa Ratna Sarumpait itu lukanya itu lebamnya itu karena operasi plastik, bukan digebukin. Tapi Hanum Rais ngeyel bahwa saya juga seorang dokter. Dan setelah saya periksa, saya raba bahwa Ratna Sarumpait itu digebukin. Ya karena masuknya beda jalur bro. Ya. Jalur khatam ya. Yang satu Hanum Rais jalur khatam, yang satu memang jalur IPA bro. IPA-nya nilainya 9.
Ya kan? Yang satu jalur Khatam. Ya hasilnya seperti itu. Ya sama seperti sekarang ini kan. Mereka dulu ya Malaysia gagah menggambar-gemborkan tanpa dalil lah istilahnya bahwa hukum syariat kami adalah negara Islam, hukum kami hukum syariat, segala merasa bangga, bro. Bangga bisa menekan rakyatnya, bro. Inilah kesalahan fatalnya. Rakyat tidak bisa bebas berpikir. Makanya kita lihat atlet-atlet Malaysia tidak ada satupun, bro, nama Melayu, bro. Namanya nama Cina semua, bro. Nama orang-orang keturunan Tionghoa yang punya pemikiran agak bebas. Paham nggak? Sementara atlet-atlet yang Melayu Malaysia yang beragama Islam mana ada? Nggak ada. Termasuk juga di Indonesia, bro. Jujur aja saya katakan, nggak ada yang dibanggakan. Ketika kemarin ada atlet sepak bola pakai kalung salib dengan jersey ribut, bro, di sini kan? Ribut nggak? Ribut kan? Memprotes, mengkritik, kenapa pakai kalung salib loh? Kalung-kalung dia, ya kan? Dia yang beli kok. Masalahnya tidak pas dipadukan dengan tim seragam timnas. Ya ampun. Dia beli kalung sendiri, dia tidak mengganggu, ya kan? Nggak ada urusannya juga dengan ini. Semua dilarikan ke agama. Contoh pemain voli kita, bro, yang sekarang berkarir di Malaysia, di Korea, hanya gara-gara pakai jilbab, ya. Wah, orang Indonesia itu orang-orang Islam tuh bangganya, wah, Megawati Anggersi bisa menunjukkan karakter Islami. Wah, bagaimana segala macam lah puja-puji, jilbabnya dipuji sehingga banyak orang-orang Korea sekarang menggunakan jilbab. Dipuja-puji, bro. Wah, luar. Kita juga puji. Kita sih juga memuji si Megawati. Tapi yang kita puji adalah prestasinya. Sementara teman-teman kita ini selama ini memuji Megawati itu karena jilbabnya, bro. Jilbabnya ya. Sama dengan waktu siapa tuh yang di American Got Talent kemarin itu? Iya, yang apa itu ya? Yang ada dari Indonesia itu yang buta tapi pakai jilbab. Iya, betul. Dan dia talentanya banget, bagus banget kan. Kita juga puji, kita support, ya kan. Tapi di Indonesia bangganya karena apa? Karena jilbab tuh, pakai jilbabnya. Wah, dipuja-puji. Padahal si anak ini, bro, bisa sampai final. Dia menyanyi lagu-lagu gereja loh, bro. Iya kan? Sampai puja-pujinya di Indonesia, orang-orang Islam Indonesia mengatakan presiden, sampai orang siapa tuh si Yurinya tuh si ada Yurinya sudah mualaf. Terus Presiden Joe Biden juga sekarang senang mendengar alunan suara Al-Quran. Rakyat Amerika sekarang sudah pokoknya dilarikan ke agama, bro. Dan itu kebohongan semua. Nah, ketika si artis ini di final nyanyinya lagu kasidah, kalah kan, bro? Kalah kan? Nggak ada orang-orang Islam lagi yang membela dia sekarang. Hilang beritanya. Karena kita terlalu berpikiran picik. Segala sesuatunya dilarikan ke agama. Semuanya di agama. Itu loh. Karena apa? Karena memang mereka tidak ada yang ditonjolkan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Bikin malu sebetulnya. Orang Malaysia mungkin sama dengan orang sini. Sama mungkin. Sama. Saya yakin sama. Ketika Misbun Sidek sama Rashid Sidek main bulu tangkis. Hanya 2 orang Melayu aja itu, bro. Dari tim Malaysia. Dipuja-puji setinggi langit. Prestasinya seperti itu aja. Jadi Misbun Sidek sama Rashid Sidek dipuji karena mereka itu Islam. Bukan karena prestasinya, bro. Di kita juga gitu, bro.
segala sesuatunya. Cobalah kakak, ini artis ini atau apapun lah. Cobalah kalau pakai jilbab pasti lebih cantik. Inilah cara-cara orang yang tidak apa ya, susah mau ngomong bro, susah. Tapi giliran si siapa itu dulu artis yang murtad, dimaki-maki tidak karu-karuan bro, dimaki-maki sana sini, neraka jahanam lah segala macam, semuanya dilarikan. Ya orang murtad atau mualaf itu pilihan kan, Iya betul. dan itu urusan pribadi mereka. Itu loh. Yang penting ketika murtad atau mualaf janganlah memutarbalikkan fakta gitu loh. Ini adalah seorang cindu 7 mualaf, kali dibaptis. Bego banget 7 orang itu. 7 kali dibaptis bro. Manusia nggak waras itu. Dan itu dipercaya gitu loh bro. Akhirnya tuh teman-teman kita Muslim itu kok percaya? Kan harusnya kan kalau mereka cerdas di cross check dong. Kan logikanya gini bro. Saya bro kalau ada misalnya gimana? Logikanya gini loh bro. Kalau di Islam, ini ada orang dibaptis sampai 7 kali. Pertanyaannya di Islam disunat 7 kali ada enggak? Habis itu barang. Tadi bro mau ngomong apa? Kalau saya bro, ya. Lalu ada misalnya ex-muslim toh curhat apa bersaksi atau membicarakan seperti katanya dibaptis 7 kali, itu saya malu loh untuk menayangkan itu loh. Saya rasa malu. Ini nggak benar nih loh. Saya malu gitu loh untuk menayangkan. Ya saya tahu ini pasti hoax ini ya. Tapi kok mereka nggak malu, justru diumbar-umbar loh itu. Iya, jujur ya, kalau saya jujur ya senang juga lihat kesaksian nonton. Tapi ketika yang bersaksi ini mulai ya mengusik-usik agama lamanya, langsung saya pindah bro. Saya nggak mau lagi. Saya jujur nggak mau. Ya, karena saya maunya ya kalau kau murtad, ya sudah ceritakan kehidupanmu setelah murtad. Iya kan? Nggak usah ngomong, wah aku dulu gini. Nggak usah lah. Nggak perlu, dan nggak ada gunanya. Nggak diceritakan pun kita udah tahu kan gitu kan bro. Misalnya ritual Islam kan sholat 5 kali. Ya kan? Kalau haid nggak boleh berpuasa, itu udah kita juga tahu. Ya. Masalah poligami kita juga udah tahu. Ya cukup aja perbandingan kehidupan yang lama, kehidupan ya, dan kehidupan baru, udah itu aja. Itu loh. Ya kalau dia mendapatkan persekusi dari keluarga, dari kaumnya, itu sudah dituliskan di Alkitab. Yang tadi kan Yohanes 16 ayat 2 kan. Kalaupun dia menceritakan latar belakang agamanya, yang sewajarnya lah, jangan ditambah-tambah bumbu, jangan ditambah. Ya, kalau yang sewajarnya no problem sih. Ya, tapi kalau yang sudah kayak 7 kali dibaptis, pemimpin tertinggi penyembahan. Dari mana ini? Di gereja di mana istilah pemimpin tertinggi penyembahan? Iya. Dia masuk bukan sebagai jemaat biasa. Ada nggak jemaat biasa dengan jemaat yang luar biasa? Saya pikirkan gitu. Dan akhirnya kan di podcast dengan Donitan kalau nggak. Yang pertama itu kan dia dengan si Ipung Atria ngaku baptis 7 kali segala macam. Ya Ipung Atria ini kan sebetulnya orang berpendidikan ya. Kok percaya itu loh? Iya kan? Dia lulusan universitas loh bro. Dan yang anehnya bro, giliran
Giliran si siapa namanya ini pendeta Menubulu itu dipolisikan loh gara-gara ada yang bersaksi dianggap bohong. Dipolisikan Ah, lah bro, ditangkap lah iya, polisi. Ini sudah jelas-jelas bohong kok masih aman ya. ya itulah ya. Kadang kita juga. Nah, di video kedua dengan Donditan ternyata si Yesli ini kan ternyata kan ateis, bro. Hmm. Iya kan dia ateis. Dia dibaptis 7 kali tapi lupa nama baptisnya itu apa. Aneh kan? Esmeralda, Esmeralda, Aster atau apalah. Hanya 3 disebut. Yang 4 katanya lupa. Aneh kan? Dan itu dia bilang di GBI kan. Padahal Hmm. nama baptis biasanya hanya ada di Katolik. Ya kan? Misalnya dulunya Slamet, namanya Slamet atau Sunarto. Ketika masuk Katolik dibaptis namanya Agustinus Slamet, ya kan? Hmm. Betul nggak? Kalau kita, nama kita memang sejak kecil kita diberi nama, dibaptis bayi, kemudian Sidi, ya namanya tetap itu kan? Benar nggak? Hmm. Bro Pavel ketika waktu kecil namanya siapa? Ketika Sidi, sakramen perjamuan kudus untuk Sidi, ketika Sidi, Sama, setelah katekisasi, kan sama kan? sama dong. Sama, nggak ada penambahan. Ini dia bilang, di Protestan si Jesli ini ngomong di Protestan loh di gereja GBI. GBI-nya Pak Niko katanya. Sebentar Niko, sebentar gereja apa enggak jelas lah. Namanya IGDSH. Esmeralda. Perasaan Aneh. kalau nama nama baptis nggak ada Asmiranda atau Asmiranda apa itu nggak ada nama baptis begitu. Biasanya nama Ah, baptis iya. itu misalnya gini, misalnya kan dulu saya pernah baptis yang dari seberang ya. Lalu dia masuk ke apa dia dibaptis itu bulan Desember. Bulan iya Desember itu ya. Januari. Itu saya kasih nama dia Yohanes. Iya, nah, bukan Itu kan Esmeralda. jadi kalau muncul nama-nama asing atau nama-nama yang ya barat-baratan ada di situ nama-nama ini. Misalnya kalau perempuan kita kasih nama dia namanya Hana atau Esther kan. Itu Ah, masih logika lah. Itu bro. lah iya, artinya gini loh. Kan jadi gunjingan publik jadinya kan. Karena apa? Orang Kristen nggak percaya ada pembaptisan sampai 7 kali. Hmm. Iya kan? Dari Hong Satu Kong kali itu. seumur hidup. 1 kali. Nah orang lain, ini kan malah jadi kontroversi bagi orang lain. Jadi teman-teman Islam, oh iya ya, di Kristen tuh baptis bisa sampai 7 kali. Mereka percaya karena mereka tidak pernah memahami kekristenan itu secara menyeluruh. Mereka kan umat katanya telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami. Kan hadis kan ngomongnya gitu. Kalau kita baca hadis, oh ya, telah bercerita kepada Umar, Umar bercerita kepada Samsul, kan gitu kan? Katanya semua katanya. Nah, mereka tidak pernah melihat fakta yang sebenarnya. Sehingga kadang ada orang mualaf terus bikin kesaksian yang bikin bikin sebetulnya kontroversi dan bagi orang-orang Kristen sendiri merasa ini sudah ngawur nih masa sih ada dibaptis sampai 7 kali. Maka saya tanya sama umat Islam yang percaya ada pembaptisan sampai 7 kali. Kan umat Islam kan percaya karena mereka tidak pernah memahami kekristenan. Pasti mereka percaya baptis sampai 7 kali. Berarti bisa ngalahin Sri Paus ya, pemimpin gereja Katolik sedunia itu kalah ya, kalah dengan si Yeslin. Karena Sri Paus aja cuma 1 kali baptis bisa jadi pemimpin gereja Katolik sedunia. Ini Yeslin sampai 7 kali dibaptis berarti kan kemampuannya melebihi ini kan Sri Paus kan. Hmm. Makanya aku tanya sama teman-teman Islam, di Islam bisa nggak disunat sampai 7 kali? Tumpul nanti bro. Ya kalau Iya laki-laki ya, kalau laki-laki. Karena di mereka tumpul. kan sunat perempuan dan sunat laki-laki kan ada bro. Kalau perempuan Ya bisa kalau bolong tuh bro. nggak berbentuk bro. Bisa bolong jebol tuh. Jadi gini bro.
Maksudnya begini bro, dari kesaksian ini terlihat dia ini abal-abal gitu. Kalau dia Nah seorang iya, Kristen sejati, nggak mungkin dia mau dibaptis 2 kali, ya kan? Ini kelihatan berarti memang manusia ini odong-odong gitu loh. Ini manusia tidak jelas. Kalau dia itu jelas, Kristen jelas, ya dan nggak mau lah kita dibaptis 2 kali ya. celakanya celakanya gini bro, waktu podcast dengan Donitan, Donitan kan ngakunya kan teologi bro, teolog, mantan pendeta bro. Ya tuh. Ya kan Donitan percaya juga. Ya aku juga bingung, Donitan dulu sekolah teologi di mana, terus dia jadi pendeta di mana. Percaya juga bahwa dia dengan Yeselin dibaptis 7 kali. Kainama juga bilang gitu, mantan pendeta gereja apa? Kainama kan dulu gereja apa? Saya lupa lah. Oh, ini apa itu ya? Iya, apa itu namanya? Yang di Bogor tuh loh, Iya, Rehoboth iya. gereja apa? Eh, apa gereja ini loh. Ih, Sebaut, apa itu? Enggak ya. eh, enggak denominasi ini gereja apa namanya bro? Gereja Ya lewat lah bro. Enggak penting juga. enggak denominasinya itu loh gereja apa? Kan ada gereja Baptis, gereja Betel, gereja HKBP. Ya masuk lupa kok. Gereja pokoknya gereja inilah ya, gereja masuk Lutheran lah ya. Si Kainama itu juga percaya bahwa Yeselin pernah dibaptis 7 kali. Heran kan? Padahal Kainama ngaku alumni STT Jakarta, ngaku alumni Leiden, ngaku alumni S3-nya di Vatikan, S3 berikutnya di Haifa. Vatikan kan yang di Haifa, Vatikan, Leiden kan jelas itu yang dipelajari adalah pembaptisan 1 kali kan. Gereja ini bro, Sebaut Bogor. Gereja apa namanya? Sebaut Bogor. Nggak masuk ini apa namanya gereja denominasinya dulu bro. Apa namanya bro ya? Denominasi gerejanya itu lupa kon. Padahal aku juga ini. Ya pokoknya itulah ya. Artinya gini, kok ya percaya itu loh. Dengan kebohongan. Artinya, jadi saya berpikir gini. Sebetulnya mereka ketawa-ketawa itu ketika podcast. Saling mentertawakan kebohongan bro. Iya, Lu bohong, kebodohan itu. lu bohong, gue tahu lu bohong. Aku juga bohong kok kan gitu kan dalam hati mereka kan. Benar nggak? Iya kan? Jadi mereka ketika podcast bersama sambil ketawa-ketawa, sebetulnya mereka saling mentertawakan, bro. Lu bohong kan kemarin ngaku pendeta, lulusan Vatikan, lulusan Leiden, lulusan EVA. Lu juga bohong kata Kainama mungkin dalam hatinya kan. Lu juga bohong, mana ada dibaptis 7 kali kan gitu kan. Donitan juga gitu. Lu bohong ngaku mantan pendeta sekolah STT mana kan gitu. Lu bohong, kalian juga kita sama-sama bohong bahkan gitu kan. Iya betul. Iya. Maka kalau mereka ketemu, nggak akan berani bersih tegang, bro. Pasti saling ketawa, saling tunjuk, lu bohong. Sama gue juga, Memang, lu juga ya, bohong. memang kan tujuan mereka kan rencana mereka ingin menghancurkan Kristen dengan cara berbohong. Iya, tapi sebetulnya yang kasihan itu teman-teman Islam, bro. Saudara-saudara kita itu Islam, kasihan, bro. Jujur, kalau dari sisi saya loh ya. Karena apa? Kalau mereka menginginkan Kristen hancur, nggak bisa, bro. Karena orang Kristen nggak ada sejarahnya dibaptis 7 kali.
Hah? Nggak ada sejarahnya lulusan Vatikan jadi pendeta tuh nggak ada sejarahnya, bro. Tetap pastor kan. Iya dong, pastor dong. Ini jadi pendeta. Beda Nggak ada jurusan lah. sejarahnya kan. Pastoran pendeta itu beda jurusan. Iya, artinya kalau dia kuliah di Vatikan, berarti kan dia kan belajar Katolik kan, iman Katolik kan. Hmm. Begitu lulus, ditahbiskan kan, jadi pastor. Emang bisa? Hah? Atau harusnya sebelum pastor Romo dulu kan, jadi Romo. Bisa nggak langsung dari pendeta? Nggak bisa, bro. Melayani di gereja Kristen misalnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Liturginya sudah berbeda. Ya kan? Liturgi. Walaupun imannya sama, tetapi liturgi. Sudah berbeda. Lah kalau dia lulusan dari Haifa, ya harusnya jadi ini dong. Apa pendeta Yahudi dong. Logikanya seperti Rabi-rabi. itu. Jadi rabi. Nggak masuk akal lagi tiba-tiba jadi ustadz. Jadi ustadz lulusan mana pun nggak jelas kan. Kalau lulusan IAIN jadi ustadz wajar. Wajar nggak? Lulusan dari IAIN jadi ustadz itu bagi saya wajar. Karena memang itu apa arahnya memang di situ. Jalurnya memang di situ. Jalurnya memang di situ. Ini dari STT Jakarta, STT Leiden Belanda, sekolah pastor di Vatikan, sekolah rabi di Haifa Israel, tiba-tiba lulus jadi ustadz kap, ya kan? Aneh. Nah, kendobolan atau kebohongan ini kan akhirnya kalau podcast bareng mereka saling tunjuk, di hati mereka saling mengatakan lu bohong, aku di hati mereka lu bohong, sama, lu bohong, sama, kita ini sama, pembohong semua. Iya, iya. Nah, maka saya bilang, saya kasihan sama teman-teman saudara kita orang Muslim, bro. Kenapa? Karena mereka dibohongi. Mereka percaya kenapa? Karena mereka tidak pernah ngerti tentang kekristenan. Teman-teman kita, contoh ya, mereka mengatakan Tuhannya orang Kristen itu 3. Karena mereka nggak ngerti tentang kekristenan, bro. Nggak ngerti. Maka mereka dibohongi. Maka mereka mudah dibohongi. Kalau kita orang Kristen, bro, ada orang mualaf murtad jadi Kristen. Biasanya kita berpikir dulu, bro. Ketika dia bersaksi bla 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 bla, kita akan cari literaturnya. Bener nggak? Kan gitu. Bener nggak dulu yang bersangkutan ini kuliah di IAIN sampai, kan gitu kan. Pernah kuliah di IAIN, Wali Songo, Kalijogo, ya, kuliah di Arab Saudi, kuliah di Nigeria, di Somalia, ya, pernah jadi syekh kan segala macam lah, terus murtad kan gitu. Nah kalau dia mengklaim-klaim seperti itu, bro, wah, pernah kuliah di Al Azhar Kairo, pernah jadi imam masjid ini, kemudian pernah kuliah di Arab Saudi, pernah kuliah di Yaman, ya, pernah jadi asisten Habib, terus saya murtad. Kita percaya nggak? Kalau saya nggak percaya, bro. Saya nggak akan percaya. Ada misalnya ada murtadin ngomong seperti itu, saya nggak akan percaya. Itu udah omong kosong. Ada pernah satu kesaksian, bro. Perempuan kebetulan. Itu kalau nggak salah sempat masuk di Manubulu itu. Dan dari situlah saya nggak percaya ini hanya orang cari nama doang atau cari apalah. Dia bilang katanya diusir, terus sempat tidur di pos jaga, satu keluarga, bro, diusir. Tapi dia ngomong sendirian, tidak ada bapak mamanya. Tapi dia cerita tentang orang tuanya, adik-adiknya diusir oleh orang kampung. Itu bagi saya nggak masuk akal. Bagi saya pribadi loh ya. Dia tidak punya bapaknya, tidak punya kerja, macam-macam lah. Tapi bagi saya, dan dia jelek kan, mencoba apa ya? Di agama saya dulu kami gini. Bagi saya itu enggak.
Tetapi saya ada juga kesaksian dari seorang tukang becak bro di daerah Pati, Jawa Tengah. Dia orang Islam, taat, tapi tukang becak bro, tukang becak. Dan sekarang jadi penginjil. Dia hanya karena istrinya sakit parah dan lama, dia udah berobat kemana-mana, ke medis maupun ke dukun sudah. Kemudian dia ketemu sama seorang penginjil. Penginjil itu hanya nyarankan aja. Padahal ini tukang becak loh bro orang. Coba Bapak berdoa dalam nama Yesus minta kesembuhan sama untuk istri Bapak. Terus si Bapak tukang becak ini pulang ke rumah, kalau saya berdoa atas nama Yesus, istri saya sembuh, saya dan keluarga saya masuk Kristen. Itu haulnya di situ lah, kaulnya, apa namanya? Sumpah janjinya lah. Bener sembuh bro. Sembuh. Nah kontan dia pindah langsung membawa istrinya, anak-anaknya ke gereja, minta dibaptis. Pendeta tidak mau langsung baptis. Tidak bisa seperti itu, harus katekisasi dulu. Terus dia mengikuti katekisasi mereka itu sampai setahun, hampir setahun bro katekisasi. Nah inilah saya melihat kesaksian yang benar-benar tulus. Dia tidak pernah menjelekkan agama dia sebelumnya. Walaupun dia bilang pokoknya sudah berusaha pengobatan secara medis maupun non medis. Ya. Kita kan juga tahu lah pengertian non medis itu seperti apa kan. Tapi dia tidak mau menjelekkan agama dia. Waktu di agama itu dia tidak mau mengupas. Dia langsung mengupas masa setelah ada kesembuhan, kemudian mereka katekisasi, ya kehidupan ekonomi mereka dia tetap jadi tukang becak. Sambil jadi tukang becak, sambil membaca Alkitab. Disitulah ketika dia mulai membaca Alkitab, ada kegerakan bagi dia. Itu kesaksian yang saya betul-betul apresiasi. Dia tidak pernah menjelekkan agama sebelumnya, dan dia berjuang tetap jadi orang tetap jadi tukang becak. ketika menjadi Kristen ya tetap jadi tukang becak, bukan terus jadi bintang 7, enggak. Iya. Nah akhirnya, ini ketika dia sudah katekisasi, kemudian ada dibiayai oleh seorang donatur untuk kuliah teologi bro. Terus dia sempat ngomong lah, kalau aku kuliah anak istriku gimana? Aku kan selama ini narik becak. Udah, anak istrimu tetap aman. Kamu pulang narik becak bisa kuliah. Tapi masalah makan sehari-hari kalau apa aman lah. Tapi bantu sama donatur ini. Selesailah dia kuliah. Ya. Terus dia melayani. Ditinggalkan tukang becaknya. Dia melayani tanpa bekal apa-apa. Artinya mikir anak istriku nanti makan apa. Tapi dia karena belajar bahwa jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Dia pergi bro. Pergi ke antar desa. Istrinya tetap di rumah. Dia hanya menginjili di kampung-kampung. Ya memang kadang dapat berkat, kadang enggak. Tapi dia merasa tercukupi. Itu loh bro. Nah ini bagi saya kesaksian yang faktual. Real ya. Real bro, bener real. Ada itu bro, orang Pati bro. Nah kalau yang kesaksian Dilgubut ya 7 kali dibaptis, jadi pemimpin penyembahan di gerejanya Bro Pavel ada enggak? Komisi penyembahan tertinggi. Saya dengerin ajaran dari mana lagi nih, mulai begini, goblok sekali sih orang yang percaya itu. Lagi itu. Ya. Ya percaya. Oke. Ya kita sudah hampir sudah 2 jam ya, 2 jam kita kumur-kumur. Dan kawan-kawan sudah jelas ya mengenai Malaysia, kita sudah bahas tadi. Sudah bahas tadi ya. Jadi memang ini adalah sebuah langkah maju. Mereka tidak mau terkungkung dengan syariat-syariat Islam yang tidak perlu ya, dan mereka mau melepaskan diri dari situ ya. Dan ya syukurnya mereka sudah berhasil ya, setengah lusin lebih hukum-hukum Islam sudah dihapus
Ya, dan mungkin mereka akan berjuang lagi selanjutnya. Kalau sudah ada peluang seperti ini, ya kemungkinan ke depan akan semakin besar lagi peluang untuk mereka melepaskan dari kungkungan seperti itu. Ya, bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah langkah Malaysia ini baik atau langkah Malaysia ini justru tidak baik? Ya, silakan kawan-kawan memberikan komen. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.